Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama dari segala apa yang kita anggap di dunia ini yang bersifat fana, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan yang telah menciptakan rasa cinta di antara kita, termasuk rasa cinta terhadap semua makhluknya. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Tantangan Pemuda Generasi Milenial pada Era Industri 4.0. Hadirin yang saya hormati, ada pepatah Arab yang berbunyi Syubanul Yaum Rijalul Ghad, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Teman-teman sudah pernah mendengar pepatah tersebut belum? Dari pepatah tersebut dapat kita simpulkan bahwa peran pemuda sangatlah penting di masa depan. Lalu bagaimanakah nasib pemuda penerus bangsa sekarang ini? Yang katanya balap liar untuk mencari tantangan, yang katanya tawuran untuk mencari kemenangan, dan jika kalah tidak mendapat kehormatan. Nauzubillahi min zalik. Jika hal seperti ini terus berlanjut, maka hal-hal yang tidak diinginkan pada bangsa ini akan terjadi. Persatuan dan kesatuan akan pudar. Terjadi perpecahan antara pemuda-pemuda serta ketidakharmonisan pada negeri ini. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum pemuda untuk menjadi pemimpin dan tokoh bangsa yang bijaksana serta selalu berada di ajaran Islam yang benar. Seperti yang kita ketahui, seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi akan semakin berkembang dan akan berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Akan tetapi, ilmu agama yang diajarkan Rasulullah tidak akan berubah isinya dari zaman Rasulullah hingga zaman modern ini. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa idza lam yakuna la ihtibaro lidati. Artinya, dan sesungguhnya kehidupan seorang pemuda sebab ilmu dan takwa. Apabila keduanya ilmu dan takwa tidak ada, maka esensi dirinya dianggap tidak ada. Oleh karena itu, marilah kita semangat belajar ilmu pengetahuan dan menjalankan ilmu pengetahuan agama. Teman-teman, seorang ilmuwan Albert Einstein pernah berkata, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari dengan ilmu agama adalah berbahaya. Hadirin yang berbahagia, sebagai pemuda penerus bangsa ini, hendaknya kita belajar ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama secara seimbang, agar nantinya kita bisa menjadi pemimpin dan tokoh bangsa yang bijaksana, serta selalu berpegang teguh pada ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Teman-teman, sudah hafal Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 belum? Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul adzim. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka yang sebenarnya.
Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Ayat Al-Quran tersebut mengisyaratkan akan karakter pemuda-pemuda dalam Al-Quran, yakni mereka yang memiliki keimanan yang kokoh. Pemuda bukan mereka yang imannya cepat goyah karena iming-iming duniawi. Maka dari itu, jadilah pemuda pemimpin penerus bangsa yang bijaksana, serta selalu berpegang teguh pada ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dalam menghadapi tantangan generasi milenial pada era industri 4.0. Bukan malah menjadi pemuda yang menghancurkan bangsa dan pemuda yang imannya cepat goyah karena iming-iming duniawi. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Pergi memancing ke Sungai Sula. Lila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.